Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah anak-anak ibu, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Sri Marini yang hari ini akan memberikan layanan informasi kepada anak ibu semua mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada apa itu perilaku hidup bersih dan sehat, ada baiknya jika kita memahami untuk apa tujuan kita mengetahui informasi mengenai perilaku hidup sehat dan bersih ya anak ibu. Yang pertama itu tujuannya agar kita dapat memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, dengan kita memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat, kita dapat melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat sehari-hari yang dapat mempengaruhi kesehatan kita, baik di lingkungan keluarga dan juga masyarakat sekitar kita. Oke, baiklah anak ibu semuanya, marilah sama-sama kita saksikan layanan informasi dari saya mengenai pola hidup bersih dan sehat. Mari sama-sama kita saksikan di layar monitor kita. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian pola hidup sehat ya. Nah, pola hidup sehat itu merupakan usaha dari diri kita yang ingin memiliki tubuh yang sehat. Nah, usaha berarti dibarengin dengan cara-cara kita memperhatikan gaya hidup kita agar tubuh kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi anak-anak ibu, pola hidup sehat itu kita tidak hanya cukup mengerti apa itu pengertian pola hidup sehat, tapi kita juga harus melakukannya. Nah, dengan begitu anak-anak ibu akan mendapatkan tubuh yang selalu sehat dan tampak segar bugar ya anak-anak ibu ya. Nah, pola bersih dan sehat ya merupakan perilaku kesehatan ya. Jadi kita melakukan pola hidup bersih dan sehat ini dilakukan atas dasar kesadaran diri kita sendiri. Nah, tujuannya agar dengan kita melakukan pola hidup bersih dan sehat, kita dapat menolong diri kita sendiri terutama ya, dan juga kita dapat menjadi sebagai satu sarana bagi teman-teman kita ataupun kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan di masyarakat untuk sama-sama melaksanakan praktek hidup bersih dan sehat ya anak-anak ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih ya gunanya atau manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat? Ya, sudah sama-sama kita lihat di layar monitor. Nah, yang pertama itu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, ya kan? Nah, kita juga tumbuh sehat dan cerdas. Dan juga anggota keluarga yang ada dalam rumah kita dapat giat bekerja. Ya, kalau ayahnya sehat, ayah dapat bekerja mencari nafkah, ibunya sehat, ibunya juga dapat bekerja, membantu keluarga, memperhatikan anak-anak di rumah. Begitu juga ya, keluarga dapat terawasi dengan baik. Dan juga kalau kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, kita dapat menghemat ya biaya pengeluaran. Artinya apa anak ibu, kita tidak bolak-balik, kalau kita sakit kan bolak-balik masuk rumah sakit atau berobat itu kan memerlukan biaya. Nah, biaya itu tadi yang dikeluarkan bisa kita gunakan apabila kita sehat-sehat untuk menambah pendapatan keluarga. Misalnya untuk ibu membantu ayah, mungkin ayah bekerja, ibunya jualan, bisa digunakan modalnya untuk membantu ibu ya kalau kita sehat-sehat ya anak ibu ya. Nah, seperti apa sih langkah-langkah dari pola hidup sehat itu? Nah, kan nggak mungkin juga kita langsung bisa sehat tanpa ada usaha kan. Nah, usahanya kita yang pertama rajin olahraga, kita menjaga pola makan. Artinya menjaga pola makan ini kita teratur satu hari, setiap sarapan pagi ya, nanti makan siang, setelah sarapan pagi ada makan siang, baru makan malam ya. Kita jaga pola makannya, jangan sampai ada yang terlambat makan atau mungkin kurang ya. Kita mengurang-urangin makan, itu pun ternyata tidak baik ya anak ibu ya, membuatkan kita jadi bisa jadi tidak sehat ya. Nah, menciptakan lingkungan yang sehat seperti apa misalnya di rumah, rajin kita membersihkan rumah
Ya, misalnya anak ibu ya di rumah, kamar setiap pagi bangun pagi, membersihkan tempat tidur, menyapu kamar ya, dan juga mungkin lingkungan tempat tinggal kita mungkin banyak sampah yang berserakan atau mungkin juga sampah-sampah itu menumpuk ya, jadi membuat lingkungan kita tidak sehat. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Kita harus tinggal lihat lingkungan tempat tinggal kita di sekitar kita seperti apa lingkungan kita ya. Kita harus ciptakan lingkungan itu ya menjadi bersih dan sehat, dan juga istirahat yang cukup. Nah, anak-anak ibu ya, kalau kita ingin melaksanakan pola hidup sehat ya, yang terutama ini nomor 4 ini, anak-anak ibu istirahat harus cukup. Kenapa anak-anak ibu? Kalau kita kurang tidur, satu hari kita tidur minimal 8 jam satu hari. Apabila kita kurang dari minimal 8 jam itu tidur kita, tidak cukup waktunya 8 jam, mengakibatkan nanti kita istirahat kita kurang. Nah, itu badan bekerja tanpa istirahat yang tidak cukup maksimal, mengakibatkan kesehatan kita juga terganggu. Misalnya nih ya anak-anak ibu, mungkin terlalu banyak waktunya bermain ya, sehingga istirahatnya kurang ya di rumah, atau mungkin selalu menonton TV sampai larut malam bergadang ya, itu juga mengakibatkan nanti pola hidup kita tidak jadi sehat ya, karena istirahat yang cukup sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita ya anak ibu ya. Lanjut selanjutnya, kita masuk selanjutnya. Nah, seperti apa sih tips dalam pola hidup sehat itu? Nah, ini ada 12 tips ya pola hidup sehat. Yang diantaranya yang pertama yang jelas, kita penuhi konsumsi protein, gizi kita dengan baik ya. Makan makanan yang bergizi ya. Nah, yang kedua, hindari makanan yang mengandung pengawet. Ini perhatikan banyak sekali kayaknya di lingkungan tempat kita tinggal kita, atau mungkin di warung-warung, atau mungkin di tempat-tempat yang banyak jajanan. Harus kita pandai memilih mana makanan yang sehat. Kan nampak itu anak ibu kelihatan itu kalau makanan yang mengandung pengawet itu kelihatan dari warnanya. Ya anak ibu ya, warnanya mungkin dipakai pewarna, atau mungkin makanannya itu bisa tahan lama, terasa itu ada pengawetnya. Ya, kita harus jeli ya anak ibu ya, karena makanan-makanan ini masuk ke tubuh kita. Kalau kita tidak jeli melihat makanan yang baik buat tubuh kita, maka kita nanti akan gampang terserang penyakit ya anak ibu ya. Nah, itu yang ketiga, jauhi makanan berlemak ya. Kita harus bisa melihat mana makanan ini yang mana mengandung lemak. Kalau dikonsumsi terlalu berlebihan bisa mengakibatkan kesehatan kita juga terganggu. Nah, makan buah-buahan yang fresh, yang segar ya anak ibu, yang nomor 4 itu ya, itu sangat baik buat kesehatan kita. Nah, yang kelima, kurangi minuman yang memiliki kandungan gula ya. Mungkin anak-anak ibu sudah lebih paham daripada ibu ya. Seperti apa sih bu minuman yang mengandung gula? Dan juga ini ibu tambahkan di sini juga yang mengandung soda ya. Mengandung soda itu kalian sudah tahu ya, di pasaran sana banyak minuman mengandung soda seperti apa, mengandung gas ya, tidak baik. Kalau kalian selalu mengkonsumsi minuman seperti itu ya, dihindari anak ibu. Bukan tidak boleh, boleh, tapi jangan terlalu sering, dikurangi ya. Nah, nomor 6 tuh banyak minum air putih. Ya, minum air putih itu kita minimal 8 gelas satu hari. Ya, kalau untuk air putih. Ya. Dengan kita banyak minum air putih, maka racun-racun yang ada di tubuh kita gampang keluar melalui kita buang air kecil ya anak ibu. Nah, nomor 7 itu mengawali program olahraga dengan teratur. Nah, seperti kalian anak-anak ibu seperti yang masih aktif remaja ini, lakukanlah program olahraga dengan teratur. Apa misalnya yang kalian suka olahraga? Apakah jalan pagi, atau lari, atau juga sekarang ini musim orang bersepeda, boleh kalian lakukan ya. Untuk
menjaga kesehatan diri kita. Nah, yang 8 tuh jauhi berat badan berlebih atau kegemukan ya Ibu ya, karena obesitas ini memang tidak baik, bisa berpengaruh kepada jantung nantinya ya. Dan yang 9 istirahat yang berkualitas yang sudah disampaikan, istirahatnya itu minimal 1 hari 8 jam ya. Nah, itulah istirahat yang berkualitas ya. Yang 10 hidup sehat dan dengan berolahraga ya. Tadi sudah disampaikan seperti apa olahraga, kalian sesuaikan dengan minat kalian olahraga, apa yang kalian suka. Lakukan olahraga ya. Nomor 11 mempunyai lingkungan yang sehat. Artinya kita mempunyai lingkungan yang sehat itu lingkungan kita itu bersih ya. Kita ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jangan dibiarkan mungkin ada di sekitar kita sampah menumpuk ya, menimbulkan bau tidak sedap, jadi tetangga pun tercium aroma yang tidak enak. Ayo kita bersihkan, kita bakar sampah-sampah sehingga tidak banyak lagi di situ mungkin kotoran ataupun bisa menimbulkan hal-hal yang kurang menyenangkan dan yang membuat lingkungan menjadi tidak baik ya, tidak sehat ya. Nah Ibu, ayo mulai sekarang kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah lingkungan kita tuh masuk lingkungan sehat atau tidak? Ya, apabila tidak sehat, mari kita sama-sama berbenah ya Nana Ibu ya. Nah, nomor 12 berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Artinya apa? Karena memang salah satu yang membuat diri kita sehat, diri kita bugar adalah dari pikiran ya. Hindari yang berpikiran-pikiran negatif, biasakan yang berpikir positif ya, dan tidak usah stres-stres ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Kalau ada masalah ya, jangan kita bawa stres ya. Kalau ada masalah, perlu kita cari teman atau perlu kita cari bantuan, kita minta tolong bantuan, apakah dengan teman ataukah dengan guru, atau kita perlu untuk mencari solusi yang lebih baik, boleh. Nah, itulah gunanya, misalnya nanti ketika kita masuk sekolah, nanti ada ibu di situ, guru BK, kalian bisa berbagi cerita dengan ibu ya, mana tahu kan tidak bisa menyelesaikan masalah, bisa ibu bantu ya Nana Ibu ya. Jadi tidak usah kita berpikir yang negatif, selalu berpikir positif dan kita tidak usah stres-stres ya Nana Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kebersihan perorangan dan di dalam rumah. Ini harus kita perhatikan. Yang pertama, cucilah selalu tangan Anda dengan sabun setelah bangun tidur, ya, buang air besar dan sebelum dan sesudah makan. Itu ya sangat diperhatikan. Karena memang ini semuanya berawal dari tangan, ya. Yang namanya virus penyakit itu bisa nempel di tangan ketika kita tidak mencuci tangan dengan sabun ya, mencuci tangan kita, maka virus-virus penyakit itu akan masuk ya dengan makanan yang kita pegang ya, gampang kita jadinya terkena penyakit ya. Nah, yang kedua teratur mandi ya Anak Ibu ya, mandilah setelah selesai kita mungkin berolahraga atau kita bekerja. Nah, dengan mandi kita minimal 2 kali sehari. Nah, badan kita jadi sehat dan bersih ya. Penyakit-penyakit kulit tidak akan gampang menyerang kita ya, Anak Ibu ya. Oke, yang ketiga membiasakan selalu memakai alas kaki. Ya, ketika kita keluar rumah, kita memakai sendal ya, karena memang di luaran sana banyak sekali cacing ya, tambang yang apabila masuk ke tubuh kita, maka cacing dapat menyebabkan kita kekurangan darah ya. Ini sangat penting sekali Anak Ibu. Membiasakan selalu memakai alas kaki ketika kita keluar rumah ya. Nah, yang keempat, sikatlah gigi kita ya. Nah, sikat gigi ini sangat penting Anak Ibu ya. Kita misalnya sebelum tidur ya atau sesudah makan ya. Sebelum tidur kita rajin mensikat gigi. Karena apa? Virus-virus juga penyakit itu ada di sekitar mulut kita ya. Kalau kita tidak membersihkannya dengan rutin, maka virus-virus itu nanti akan menjadi sarang penyakit dalam tubuh kita ya Anak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya yang kelima, jika kita buang air kecil maupun besar,
biasakan di tempat yang sudah ditentukan seperti kamar mandi, WC ya. Dan jangan juga kita buang air kecil sembarangan atau di sembarang tempat. Misalnya nih, ya, kita lagi di jalan atau keluar rumah ya, cari kamar mandi ya. Karena membuang air kecil sembarangan di jalan ya, itu bisa menyebabkan nanti penyakit ya. Jadi anak-anak ibu, diperhatikan anak ibu ya. Kalau memang kita ke kamar mandi, harus kamar mandi kita cari tempatnya, kamar mandi yang sudah ditentukan ya anak ibu ya. Itu sangat diperhatikan ya. Nomor 6, buang sampah pada tempat yang telah disediakan ya. Ini menjadi salah satu penting anak-anak ibu dalam perilaku membuang sampah. Karena apa? Membuang sampah ini perilaku yang seharusnya menjadi kebiasaan kita sampai kita dewasa nanti, ya. Karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita sudah menyelamatkan diri kita dari penyakit-penyakit yang mungkin apabila sampah itu kita taruh sembarangan akan menimbulkan aroma tidak sedap, ya, menjadi penyakit. Maka itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan sekitar tempat kita tinggal ya, anak ibu ya. Jadi jangan sepele ketika nanti kalian masuk sekolah pun, ibu ingatkan ketika jajanan bakso atau jajanan apapun jangan taruh di laci kelas ya. Ketika nanti kalian simpan, kalian lupa ya, itu tidak kalian buang. Nah, itu akan menimbulkan aroma busuk yang mengakibatkan kelas jadinya tidak sehat dan tidak enak untuk kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya, nah ibu ya. Sudah ada tempat sampah ya, dibiasakan sedari kecil kita membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, yang ketujuh, jangan mudah di lantai ya. Ini sangat perlu diperhatikan ya. Apabila kita bersin atau batuk, tutuplah mulut kita dengan sapu tangan ya anak ibu ya. Agar apa? Agar teman yang di dekat kita ketika kita bersin atau batuk tidak menyebarkan ya virus yang mungkin pada saat kita batuk atau bersin tadi keluar sehingga bisa menularkan orang lain ya. Ada diperhatikan anak ibu ya. Ini sangat sering terjadi, ibu perhatikan ya. Kadang kita lupa menutup mulut kita ketika bersin atau batuk ya. Yang ke-8, cucilah spray sarung bantal minimal 1 kali seminggu ya, dan jemurlah kasur dan bantal Anda. Karena apa? Dengan kita menjaga kebersihan di kamar kita, tempat tidur kita, kita mencuci spray ya, rajin mencuci spray ya, karena itu di situ mungkin di spray itu banyak sekali mungkin ya kotoran-kotoran yang hinggap yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Dengan kita mencuci spray, maka mungkin virus-virus ataupun kotoran-kotoran yang nempel ya di spray itu menjadi bersih ya. Kasur juga seperti itu anak-anak ibu. Karena apa? Dengan kita menjemur kasur dan bantal kita, maka spray kasur dan bantal kita itu akan terhindar dari yang namanya bakteri-bakteri yang mungkin ada di sekitar bantal atau kasur kita. Karena kan terjemur sinar matahari itu akan mati ya. Nah, yang 9, bersihkan dan pellah lantai kita, rumah kita setiap hari. Bersihkan perabot yang ada di dalam rumah ataupun lingkungan di sekitar tempat kita tinggal ya. Selalu menjaga kebersihan dengan baik, itu akan mempengaruhi pola hidup kesehatan kita ya anak ibu ya. Baiklah anak ibu semuanya, tadi sudah sama-sama kita saksikan dengan informasi yang sudah ibu sampaikan mengenai pola hidup bersih dan sehat. Nah, tugas kamu adalah ada 3 yang akan ibu berikan. Yang pertama, coba kalian ceritakan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di tempat tinggalmu dan juga di lingkungan tempat kamu berada. Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat tempat tinggal atau lingkungan kalian belum melaksanakan pola hidup bersih dan sehat? Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawab kalian sebagai seorang pribadi
untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di tempat tinggal kalian ataupun di lingkungan tempat sekitar kalian berada. Nah itu ya, jawaban nanti akan kalian kirim melalui WA Ibu ya. Masing-masing kalian akan mengerjakan di selembar kertas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan layanan informasi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.